Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Semoga kita selalu semangat dalam mengikuti perkuliahan kita pada masa sekarang ini meskipun kita berada dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum kita lanjut kepada materi pembelajarannya, perkenalkan dulu, saya dari kelompok 22 Arya Sena Setia Negara dengan NIM 1830 1050 04. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi teori antrian. Nah, apa itu teori antrian? Mari kita langsung sama-sama lihat. Baik, kita masuk kepada materinya, yaitu teori antrian. Pertama, kita akan membahas tentang definisi dan tujuan modal teori antrian. Kita masuk kepada yang pertama, definisi atau pengertian dari teori antrian tersebut. Teori antrian adalah bagian utama dari pengetahuan tentang antrian. Teori antrian adalah bidang ilmu yang melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengukur penyebab-penyebab serta konsekuensi-konsekuensi dari kegiatan mengantri. Menurut Heiser dan Render, antrian adalah orang-orang atau barang dalam sebuah barisan yang sedang menunggu untuk dilayani. Selanjutnya, menurut Indriani, teori antrian merupakan sebuah bagian penting operasi dan juga alat yang sangat berharga bagi manajer operasi. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Menurut Stephenson, dalam Indriani, teori antrian adalah pendekatan matematika untuk analisis garis tunggu. Sedangkan menurut Bronson dalam Fajar, proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu baris jika semua pelayanannya sibuk, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut. Selanjutnya, menurut Bronson, proses antrian merupakan proses yang berhubungan dengan kedatangan customer pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu panggilan dalam baris antrian jika belum mendapat pelayanan, dan akhirnya meninggalkan fasilitas pelayanan setelah mendapat pelayanan. Proses ini dimulai saat customer yang memerlukan pelayanan mulai datang. Mereka berasal dari suatu populasi yang disebut sebagai sumber input. Menurut Hillier dan Lieberman, proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan customer ke suatu sistem antrian, kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih customer sesuai dengan disiplin pelayanan, dan akhirnya customer meninggalkan sistem antrian setelah selesainya pelayanan. Menurut Wojcik, sistem antrian adalah himpunan customer, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para customer dan pelayanannya. Sistem antrian merupakan proses kelahiran hingga kematian dengan suatu populasi yang terdiri atas para customer yang sedang menunggu pelayanan atau yang sedang dilayani. Kelahiran terjadi jika seorang customer memasuki fasilitas pelayanan, sedangkan kematian terjadi jika customer meninggalkan fasilitas pelayanan. Keadaan sistem adalah jumlah customer dalam suatu fasilitas pelayanan. Kejadian garis tunggu timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pelanggan yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan pelayanan. Dalam kehidupan sehari-hari,
Kejadian ini sering kita temukan misalnya seperti terjadi pada loket bioskop, loket kereta api, loket-loket pada kantor pos, dermaga di pelabuhan, loket jalan tol, pelabuhan udara, tempat praktek dokter, loket stadion, dan masih banyak yang lainnya. Pada umumnya, setiap orang mengalami kejadian antrian dalam hidupnya. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa antrian sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap orang. Sesungguhnya, semua permasalahan antrian dapat kita atasi dengan menggunakan metode teori antrian. Dan metode antrian adalah suatu alat yang bertujuan untuk sistem pengelolaan yang menguntungkan dengan mengurangi terjadinya antrian. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan teori antrian. Tujuan dasar model-model antrian adalah untuk meminimumkan total biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Bila suatu sistem mempunyai fasilitas pelayanan lebih dari jumlah optimal, ini berarti membutuhkan investasi modal yang berlebihan. Tetapi, bila jumlahnya kurang dari optimal, maka hasilnya adalah tertundanya pelayanan. Model antrian merupakan peralatan penting untuk sistem pengelolaan yang menguntungkan dengan menghilangkan antrian. Menurut Siswanto, teori antrian bertujuan untuk meminimumkan sekaligus dua jenis biaya, yaitu biaya langsung untuk menyediakan pelayanan dan biaya individu yang menunggu untuk memperoleh pelayanan. Menurut Pangestu, tujuan dasar dari teori antrian adalah untuk meminimumkan total dua biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas dan biaya tak langsung yang timbul karena pelanggan yang harus menunggu untuk dilayani. Menurut P. Siagian, bila sistem mempunyai fasilitas pelayanan lebih dari optimal, ini berarti membutuhkan investasi modal yang berlebihan. Tetapi, apabila jumlah kurang dari optimal, maka hasilnya adalah tertundanya pelayanan. Teori antrian merupakan peralatan yang penting untuk sistem pengelolaan yang menguntungkan dengan meminimumkan jumlah antrian. Antrian adalah gambaran kondisi kinerja suatu sistem produksi atau pelayanan yang ditandai dengan adanya suatu panjang antrian dan waktu tunggu tertentu. Antrian terjadi karena adanya unsur random dalam sistem kedatangan dan pelayanan. Permasalahan dalam antrian adalah mendesain layout sebuah fasilitas, keputusan tentang pemilihan staf atau jumlah staf, masalah pelayanan fisik, dan lain-lainnya. Teori antrian biasanya sangat berguna untuk membuat jadwal, desain pekerjaan, tingkat intensitas kerja, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke elemen dasar model. Menurut Taha, suatu sistem antrian bergantung pada 7 komponen, yaitu pola kedatangan, pola kepergian, kapasitas sistem, disiplin pelayanan, ukuran sumber pemanggilan, dan perilaku manusia. Komponen-komponen tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pola kedatangan. Menurut Wagner, pola kedatangan adalah pola pembentukan antrian akibat kedatangan customer dalam selang waktu tertentu. Pola kedatangan dapat diketahui secara pasti atau berupa suatu variabel acak yang distribusi peluangnya dianggap telah diketahui. Jika tidak disebutkan secara khusus, customer datang secara individu ke dalam sistem antrian. Namun, dapat pula lebih dari satu customer datang secara bersamaan ke dalam sistem antrian. Pada kondisi ini disebut dengan book arrival. Yang kedua yaitu pola kepergian. Menurut Bronson, pola kepergian adalah banyak kepergian customer selama periode waktu tertentu. Pola kepergian biasanya dicirikan oleh waktu pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seorang pelayan untuk melayani seorang customer. Waktu pelayanan dapat bersifat deterministik dan dapat berupa suatu variabel acak dengan distribusi peluang tertentu. Waktu pelayanan
Bersifat deterministik berarti bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melayani setiap customer selalu tetap, sedangkan waktu pelayanan yang berupa variabel acak adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani setiap customer berbeda-beda. Yang ketiga yaitu kapasitas sistem. Menurut Bronson, kapasitas sistem adalah banyak maksimum customer, baik customer yang sedang berada dalam pelayanan maupun dalam antrian, yang ditampung oleh fasilitas pelayanan pada waktu yang sama. Suatu sistem antrian yang tidak membatasi banyak customer dalam fasilitas pelayanannya disebut sistem berkapasitas tak berhingga. Sedangkan suatu sistem yang membatasi banyak customer dalam fasilitas pelayanannya disebut sistem berkapasitas berhingga. Jika customer memasuki sistem pada saat fasilitas pelayanan penuh, maka customer akan ditolak dan meninggalkan sistem tanpa memperoleh pelayanan. Yang keempat yaitu disiplin pelayanan. Menurut Sinalungga, disiplin pelayanan adalah suatu aturan yang dikenalkan dalam memilih customer dari barisan antrian untuk segera dilayani. Adapun pembagian disiplin pelayanan ialah yang pertama, first come first serve atau first in first out. Suatu peraturan di mana yang akan dilayani ialah customer yang datang terlebih dahulu. Contohnya, antrian di suatu kasir sebuah swalayan. Yang kedua, last come first serve atau last in first out merupakan antrian di mana yang datang paling akhir adalah yang dilayani paling awal atau paling dahulu. Contohnya, antrian pada satu tumpukan barang di gudang. Barang yang terakhir masuk akan berada di tumpukan paling atas sehingga akan diambil pertama. Yang ketiga, service in random order atau pelayanan dalam urutan acak atau sering dikenal juga random selection for service. Artinya, pelayanan atau panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak mempermasalahkan siapa yang lebih dahulu tiba. Contohnya, kertas-kertas undian yang menunggu untuk ditentukan pemenangnya yang diambil secara acak. Yang keempat itu priority service, artinya prioritas pelayanan diberikan kepada mereka yang mempunyai prioritas paling tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki prioritas paling rendah, meskipun yang terakhir ini sudah lebih dahulu tiba dalam garis tunggu. Kejadian seperti ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seorang yang keadaan penyakit yang lebih berat dibanding dengan orang lain dalam sebuah rumah sakit. Selanjutnya, kita masuk kepada komponen yang kelima, yaitu desain pelayanan. Menurut Sinalungga, desain sarana pelayanan dapat diklasifikasikan dalam channel dan path yang akan membentuk suatu struktur antrian yang berbeda-beda. Channel menunjukkan jumlah jalur untuk memasuki sistem pelayanan, sedangkan path berarti jumlah stasiun-stasiun pelayanan, di mana para langganan harus melaluinya sebelum pelayanan dinyatakan lengkap. Ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama, single channel, single path. Single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu pelayanan. Sedangkan single path menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan sehingga yang telah menerima pelayanan dan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Contohnya, antrian pada penjualan karcis kereta api yang hanya dibuka satu loket. Bisa diilustrasikan, bisa dilihat gambar kira-kira seperti inilah. Yang kedua, single channel multipath. Multipath berarti ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan dalam path. Misalnya, pada antrian di laundry, pakaian-pakaian setelah dicuci kemudian dijemur lalu disetrika dan terakhir dikemas. Bisa
diilustrasikan seperti pada gambar pada PowerPoint. Yang ketiga, multi-channel single pass. Sistem multi-channel single pass terjadi kapan saja di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh, model ini adalah antrian pada teller sebuah bank. Bisa dilihat gambarnya. Yang keempat, multi-channel multi-pass. Sistem ini terjadi jika ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dengan pelayanannya lebih dari satu pass. Sebagai contoh, pelayanan kepada pasien di rumah sakit dari pendaftaran, diagnosa, tindakan medis sampai pembayaran. Setiap sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu. Bisa diilustrasikan seperti pada gambar. Selanjutnya kita masuk kepada komponen yang keenam, yaitu sumber pemanggilan. Menurut Taha, ukuran sumber pemanggilan adalah banyaknya populasi yang membutuhkan pelayanan dalam suatu sistem antrian. Ukuran sumber pemanggilan dapat terbatas maupun tak terbatas. Sumber pemanggilan terbatas, misalnya mahasiswa yang akan melakukan registrasi ulang di suatu universitas, di mana jumlahnya sudah pasti. Sedangkan sumber pemanggilan yang tak terbatas, misalnya nasabah bank yang antri untuk menabung atau membuka rekening baru, jumlahnya bisa tak terbatas. Selanjutnya komponen yang ketujuh, yaitu perilaku manusia. Menurut Taha, perilaku manusia merupakan perilaku-perilaku yang mempengaruhi suatu sistem antrian. Ketika manusia mempunyai peran dalam sistem, baik sebagai customer maupun pelayan. Jika manusia berperan sebagai pelayan, dapat melayani customer dengan cepat atau lambat sesuai kemampuannya, sehingga mempengaruhi lamanya waktu tunggu. Menurut Gross dan Harris, perilaku manusia dalam sistem antrian jika berperan sebagai customer sebagai berikut. Yang pertama, reneging, menggambarkan situasi di mana seseorang masuk dalam antrian, namun belum memperoleh pelayanan, kemudian meninggalkan antrian tersebut. Yang kedua, bulking, menggambarkan orang yang tidak masuk dalam antrian dan langsung meninggalkan tempat antrian. Yang ketiga, jockeying, menggambarkan situasi jika dalam sistem ada dua atau lebih jalur antrian, maka orang dapat berpindah antrian dari jalur yang satu ke jalur yang lain. Mungkin hanya itulah penjelasan tentang teori antrian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan, dan terima kasih kepada semuanya karena telah menontonnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.